Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2022 bagian yang ketujuh mengenai gerak melingkar. Mudah-mudahan video ini dapat membantu bagi yang mau mengikuti OSN 2023 atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2022 mengenai gerak melingkar. Benda bermassa 10 gram bergerak melingkar di permukaan kerucut bagian dalam pada jarak D sama dengan 15 cm dari ujung kerucutnya, di mana θ sama dengan 35 derajat terhadap sumbu vertikal. Lihat gambar. Jika koefisien gesek mu sama dengan 0,3 dan percepatan gravitasi G, maka frekuensi sudut terbesar dari gerak benda adalah, ya gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada wadah berbentuk kerucut, kemudian partikel bergerak, mungkin pertama di bawah dulu dengan omega yang kecil, diperbesar omeganya, kemudian suatu saat sampai di sini ya. Nah, pertanyaannya berapa omega terbesar ini supaya benda ini bisa bergerak melingkar ya di lintasan yang jaraknya atau tingginya D dari bagian bawah ini. Baik, sekarang kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja di sini. Gerak melingkar berarti ini dari jari-jarinya R ya. Jadi kalau kita hitung R-nya dengan θ dan D seperti berikut. Tangan θ ya, tangan θ ini sama dengan ini ya. Itu adalah R bagi D ya. Jadi R-nya adalah kali silang saja. Jadi D dikali dengan tangan θ. Oke, ini R-nya. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang terlibat di sini adalah gaya berat, mulai dari gaya berat. Dan ini ditahan oleh dinding yang bidang miring, diberi nama gaya normal. Kemudian di sini ada gaya gesek. Tadi kan bendanya bergerak ke atas ya, asal dari bawah, berarti gaya gesek ke bawah ya, melawan gerak benda. Nah, pada suatu saat dari posisi D ini gaya geseknya F ya, maksimum ya. Nah, sekarang kalau kita lihat gayanya, kita akan gambar lagi dengan free body-nya biar lebih jelas ya. Jadi saya ambil free body di sini. Kemudian saya gambar kembali gaya-gaya yang bekerja di sini bendanya. Dimulai gaya berat, gaya normal, kemudian gaya gesek ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis menggunakan gaya fiktif ya. Jadi kalau saya atau kita berdiri di atas partikel ini, maka kita akan merasakan dorongan yang kita kenal sebagai gaya fiktif. Yang tidak kenal adalah gaya sentrifugal. Karena percepatan serpetan ke dalam, maka gaya fiktifnya adalah ke luar ya, yaitu m omega kuadrat kali R. Ini sudutnya θ ya, sama dengan yang ini. Nah, kita lengkapi dulu. Saya buat sumbu X dan Y untuk memudahkan aja. Kemudian sudut-sudutnya saya lengkapi, ini θ ya, ini juga θ, ini θ. Nah, sekarang kita akan menganalisisnya. Tadi bagi pengamat yang ada di dalam atau bersama dengan partikel ini sebenarnya diam. Jadi gaya-gayanya sama dengan 0. Dan kita akan mencari hubungan antara mencari variabel F dan N ya. Jadi besaran variabelnya adalah F dan N. Untuk itu saya buat persamaan sigma fx sama dengan 0 dalam arah ini 0. Berarti keseimbangan terjadi antara gaya gesek, gaya fiktif, dan gaya berat ya. Jadi kalau kita hitung, karena menghitung F dan N, maka F sama dengan ya. F sama dengan yang seberangnya, berarti uraian ini m omega kuadrat dalam arah sumbu X. Berarti dikali dengan sinus ya, ini sudutnya. Kemudian di sini mg-nya juga diuraikan dalam arah x yang kita perlukan, yaitu mg kali cos θ ya. Ini sigma fx-nya. Nah, bagaimana dengan sigma fy-nya?
sama ya, pada prinsipnya kita akan menghitung n. Jadi n sebelah kiri, n sama dengan kita mulai dengan komponen ini dulu. Ini m omega kuadrat r, berarti yang kita uraikan ke sini ini theta, berarti dikali dengan cos theta. Kemudian komponen mg dalam arah y, berarti ke sini ya, di depan sudut, berarti mg kali sin theta. Jadi ini f nya, ini n nya. Nah, hubungan antara f dan n, kita tahu bahwa mu sama dengan f dibagi n. Jadi nilai ini kita bagi dengan yang ini ya. Di sini kita lihat ada m-nya semua. Berarti m-nya bisa dicoret. Jadi yang tinggal adalah omega kuadrat r sin theta dikurang g cos theta. Untuk n-nya berarti omega kuadrat r cos theta ditambah g sin theta. Inilah nilai mu-nya. Nah, karena di sini yang diminta adalah omega atau frekuensi ya. Ini frekuensi dalam radian berarti omega, maka kita kali silang, kemudian kita ubah menjadi omega sama dengan ya. Kali silang dulu ya. Jadi omega kuadrat r sin theta yang ini dikurang g cos theta itu sama dengan kita kalikan mu dengan yang ini, bagian penyebut ini. Jadi mu omega kuadrat r cos theta tambah mu g sin theta. Kita bawa yang ada omeganya sebelah kiri dan yang lainnya kita pindahkan ke kanan. Jadi omega r sin theta dikurang ini ya, pindahan dari kanan ke kiri, jadi mu omega kuadrat r cos theta sama dengan ini, kita tulis dulu mu g sin theta nya, kemudian ini minus jadi tambah g cos theta. Setelah itu kita gabungkan atau omeganya kuadratnya kita keluarkan ya. Jadi omega kuadrat sama dengan yang ruas kanannya ini, g nya kita keluarkan, di sini ada g ya. Jadi g kali mu sin theta tambah cos theta dibagi, nah yang ini pindah ke kanan, ada r di sini, keluarkan r ya. Jadi tinggal sin theta dikurang dengan mu cos theta. Jadi inilah nilai omega kuadratnya. Nah, sekarang kita substitusikan nilai-nilai G ya, ini 9,81, mu-nya 0,3, sudutnya 35 derajat, jadi 0,3 sin 35 plus cos 35 bagi R-nya adalah D tangen theta. D-nya ini 0,15 ya, 15 cm kali tangen 35 dikali sin di 35 dikurang 0,3 cos 35 derajat. Ini tinggal hitung biasa, maka kita akan dapatkan mu-nya adalah omeganya adalah 16,8 radian per second. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 16,8 dalam satu desimal ya. Demikian pembahasan OSN Fisika 2022 bagian yang ketujuh untuk gerak melingkar. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika 2022 ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.